Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, para pecinta Al-Qur'an di mana saja berada. Jadi teknik atau cara menghafal Al-Qur'an yang pertama yaitu menentukan mushaf standar yang kita pakai. Jangan pakai gadget untuk menghafal Al-Qur'an, nanti akan kesulitan dalam menentukan atau mengingat-ingat halaman keberapa yang sudah kita hafal. Jadi mushaf standar itu yang perlu kita persiapkan, yaitu satu halaman itu terakhir adalah akhir dari ayat, atau nanti banyak dijumpai atau di dalam toko-toko bisa kita dapatkan, kita beli. Kemudian mushaf standar ini bukan mushaf seperti mushaf tafsir atau mushaf tajwid dan seterusnya, khusus untuk menghafal. Yang kedua adalah menentukan batas kemampuan kita gitu. Karena masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Kira-kira kita mampu berapa untuk menghafal dari Al-Quran tersebut. Misalkan kita menentukan batas kemampuan kita menghafalnya satu halaman, maka tentukan satu halaman itu yang kita hafalkan. Atau kalau batas kemampuan kita adalah setengah halaman, ya setengah halaman itu kita tentukan untuk kita hafal pertama kali. Kemudian kalau kita mampunya batas kemampuan kita seperempat halaman, maka seperempat halaman itu yang akan kita targetkan kita hafal dalam satu hari itu. Jadi tentukan dulu batas kemampuan sesuai dengan batas kemampuan kita, melihat kondisi keadaan kita, kesibukan kita dan seterusnya. Baik, yang ketiga adalah menentukan juz mana yang harus kita hafal. Itu harus kita tentukan. Misalnya paling mudah adalah menentukan juz 30, karena itu surah-surahnya pendek, ayatnya pendek, dan itu hampir semuanya bisa untuk memulainya, mempermudah. Kemudahannya adalah, utamanya adalah ketika kita menentukan juz di 30, untuk menghafal satu surat itu cepat kita dapatkan, sehingga kita paling tidak ketika selesai satu surat kita dapat kenikmatan, bisa menghafal satu surat. Tapi kalau dari awal mungkin sebagian kita akan merasa kebosanan untuk mendapat satu surat panjang sekali, surat Al-Baqarah ya. Itu akan kerepotan untuk beberapa orang, tapi ada beberapa orang juga memang memilih dari awal, atau istilah orang pegang kepalanya dulu. Nanti kalau kepalanya bisa dipegang, ya buntutnya akan mudah kita pegang. Jadi juz 30, nanti juz 29, juz 28, ya paling tidak 5 juz terakhir itu sudah kita kuasai. Kalau kita targetkan awal pertama dalam menghafal 5 juz, maka 5 juz terakhir dari juz 30 mundur sampai juz 26 atau juz 6 sampai juz 30 itu yang kita hafalkan pertama kali. Jadi menentukan juz mana yang pertama harus kita hafalkan. Yang keempat adalah menentukan metodenya atau cara kita menghafal Al-Quran. Sekarang banyak ditawarkan kepada kita metode-metode menghafal Al-Quran. Itu satu kenikmatan atau keberuntungan yang dapat kita miliki ya. Tinggal kita memilih. Tetapi yang problem adalah tidak semua metode itu cocok dengan kita. Artinya keadaan kita belum tentu itu cocok dengan metode yang ditawarkan. Jadi untuk menentukan metode, melihat dulu keadaan kita. Kalau kita orang yang sangat sibuk, ya, kalau cari metode seperti yang dipakai oleh teman-teman yang memang di boarding, di pondok yang mengkhususkan menghafal, itu kesulitan bagi teman-teman yang memang sangat sibuk, sementara dia ingin sekali menghafal Al-Quran. Itu metode kita tentukan sesuai dengan keadaan kita, situasi kita, bagaimana keadaan kita atau bagaimana kesibukan kita, itu ya baru kita menentukan metode. Begitu. Jadi metode pada akhirnya akan ketemu semua metode yang ada itu metode murojaah. Apapun metodenya pada akhirnya akan ketemu kesamaan, itu murojaah. Jadi pada akhirnya harus diulang-ulang yang banyak metode yang terbaik itu, mengulang-ulang banyak. Bedanya nanti di awal bagaimana cara menghafal, tapi setelahnya ya dituntut untuk terus mengulang-ulang hafalan. Karena itu inti dari menghafal Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai zikir harian yang harus kita ulang-ulang terus, kita baca terus untuk mengingat Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pecinta Al-Quran di mana saja berada, yang terakhir dari langkah praktis yang perlu kita siapkan adalah kemudian menentukan jangka waktu untuk kita menghafal itu kita dapatkan berapa lamanya. Misalnya saya mau menghafal 5 juz, itu kita capai berapa tahun, itu harus kita buat target ya. Atau minimal target yang harus kita miliki adalah
ya kita jangan meninggal dunia sebelum kita hafal Al-Quran, atau istilahnya wala tamutunna illa wa antum hafidun, janganlah kamu mati sebelum kamu hafal Al-Quran. Jadi sepanjang hidup kita, ya cita-cita, obsesi kita harus bagaimana caranya kita menghafal Al-Quran. Nah, oleh karena itu harian kita tidak boleh lepas dari menghafal Al-Quran. Ya, minimal kita yang bisa kita lakukan satu ayat, atau minimal yang kita bisa kita lakukan satu baris. Artinya setiap waktu, setiap saat kita harus terus menghafal Al-Quran. Agenda menghafal Al-Quran menjadi salah satu agenda utama harian kita. Sehingga dengan menghafal Al-Quran itu kita akan selalu dekat kepada Allah Ta'ala dan tidak akan pernah lepas dari zikir kepada Allah Ta'ala melalui tilawatul Quran.